Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluhu? La'alla kunna bi khairin wal afiyah insyaallah. Taib. Ya Ustaz akan membahas tentang fikih hudud ya. Nah, kita akan bahas tentang hadul bagi. Ya, kudeta memberontak. Had orang yang memberontak. Ya, had pemberontak, kudeta. Ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi hari ini ya. Yang dewasa ini kita ketahui ya, banyak di media memberitakan ya, viralnya kudeta militer ya Myanmar ya. Nah, ini termasuk kudeta ya, walaupun bukan di negeri kaum muslimin ya. Nah, kita akan lihat hukumnya seperti apa. Baik. An Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbi falyuti'hu mastata'a fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu raqabatal akhar. Jarimatul bagi muwajahatun ila nizamil hukmi wal qa'imina bi amri wa qad tashaddadat fiha al 'uqubah li anna tasahula fiha yuaddi ila al fitan wal ittirabat wa 'adamul istiqrar. Wa la syakka anna 'uqubatal qatli aqdarul 'uqubat ala sarafin nas an hadhil jarimah allati yadfa'u ilaiha at'amu wa hubbul isti'la. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baik dengan seorang pemimpin atau penguasa, baik itu presiden, khalifah, imam, ya, raja atau yang lainnya, lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hati, ya hendaklah dia mematuhinya, mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang lain datang memberontak, ya penggalah lehernya. Ini hukubah bagi orang yang memberontak, ya dipenggal lehernya. Kejahatan pemberontakan, ya, dan kejahatan kudeta itu muwajahatun ila nizamil hukmi wal qa'imina bi amri. Dia menentang, ya, berupa menentang undang-undang, ya, aturan hukum yang berlaku, ya, baik hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum dalam undang-undang negara tersebut, ya, yang menegakkan perkara tersebut, ya, yang menegakkan hukum tersebut. Maka ukubah bagi orang yang melakukan kejahatan kudeta, pemberontakan itu sangat keras, karena menyepelekan hal tersebut, ya, mengabaikan hal tersebut bisa menumbuhkan, ya, bisa menumbuhkan dan bisa mengantarkan kepada fitnah-fitnah dan ketidakstabilan, ya, fitnah terjadinya ya kerusuhan, ya, kekacauan, dan tidak adanya kestabilan dalam negara. Maka tidak ragu lagi, hukuman dengan dibunuh, ya, ukubah dengan qatl, dibunuh, itu lebih pantas lebih pantas supaya jerah, ya, bagi orang yang akan melakukan kudeta, yang mereka, ya, rakus terhadap kekuasaan dan mencintai kekuasaan. Itu
Terus apa itu kudeta? Nah, jadi tujuannya udah jelas ya. Kenapa kita harus membahas ini? Karena ini sangat penting dalam agama ini. Ya, ini maslahat bersama. Ta'riful bughat. Ta'riful bughat. Al-bughat lugatan jam'u bagin minal bagi. Wa huwa at-ta'addi wa dzul. Wa huwa at-ta'addi wa dzul. Yaitu adalah melampaui batas dan zalim. Adapun secara syariat adalah sebuah kaum yang memiliki kekuatan, memiliki senjata. Ya, senjata di sini ya qaumun lahum quwwah wa mana'ah. Quwwah di sini adalah senjata yang sesuai zaman tersebut. Ya, kalau zaman sekarang memiliki pistol ya, memiliki senjata ya AK-47 seperti roket dan sebagainya ya. Ini kekuatan militer. Kekuatan militer ya. Yakhrujuna 'alal hakim, dan mereka keluar dari hakim yang sah. Baik itu presiden, baik itu imam, khalifah, baik itu ya raja. Mereka keluar dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan senjata mereka. Kenapa mereka keluar? Bita'wilin sa'ih, dengan takwil. Nah, ini akan membedakan antara bughat dengan muharibin ya. Takwil sa'ih adalah takwil yang dibenarkan dan menurut kaidah. Ya, takwil itu adalah sarful lafzi an zahir, an ma'ni zahir. Karena dalil itu ya, Al-Qur'an, Sunnah, ada nas ya, berupa nas itu jelas, tidak ada takwil di dalamnya, tidak ada makna yang lain. Ya, ada zahir namanya. Zahir itu ya redaksi sebuah dalil tersebut yang memiliki beberapa makna. Nah, kadang ditakwilkan oleh para ulama. Ya, yaitu apa? Memalingkan lafaz dari makna yang zahir. Ya, dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, karena ada nilai makna yang lain yang menyelisihi makna zahir tersebut dengan dalil yang terpisah. Nah, ini takwil. Takwil itu ada dua, takwil sa'ih dan ghairu sa'ih. Kalau takwil sa'ih ini tidak dikafirkan. Ya. Mereka mentakwil nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Ya. Menyimpulkan Al-Qur'an dan hadis dengan takwil mereka. Ya, dengan pemahaman mereka. Yang meyakini, yang menghasilkan keyakinan bolehnya keluar dari hakim yang sah. Ya, seperti orang Khawarij. Mereka meyakini ya, harus keluar dari keimaman Ali radhiyallahu an. Karena mereka memilih takwil. Makanya sebagian para ulama tidak mengkafirkan orang Khawarij. Ya, berbeda dengan Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Jelas mereka adalah murtadin. Ya, mereka diperangi karena murtadin. Orang Khawarij diperangi oleh Ali radhiyallahu an, oleh Ibnu Abbas dan yang lain, sahabat yang lainnya, karena mereka ya bughat, memberontak, bukan karena murtad. Ya. Dan mereka tidak dikafirkan karena mereka memilih takwil. Takwilnya itu tidak dibenarkan menurut kaidah agama. Ya, kok takwil ini pembahasan dalam akidah ya, udah dibahas ya. Takwil itu ada dua, takwil yang sa'ih dan ghairu sa'ih. Takwil yang sa'ih itu ada dalilnya. Dalil baik itu dalam Al-Qur'an dan nas atau dalam bahasa. Ya. Dalil yang terpisah itu apa? Ada dalam nas, Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam bahasa. Nah, yang tidak sahih itu adalah, yang tidak dibenarkan menurut kaidah adalah yang tidak ada nas dalam Al-Qur'an dan hadis, atau tidak ada penguat dalam bahasa. Seperti takwilnya orang-orang Rafidhah.
Mereka mentakwilkan Al-Qur'an ya, jibti wa tagut itu dengan Umar dan Ali. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, mereka menafsirkan ya dalam surat Al-Baqarah tersebut apa? Aisyah, Baqarah itu Aisyah. Allah SWT berfirman, kata mereka apa? Memerintahkan untuk menyembelih Aisyah. Nah, ini kan takwil yang batil. Takwil yang tidak dibenarkan menurut kaidah bahasa. Ya, Baqarah artinya sapi ya, bukan Aisyah. Nah, ini yang menyebabkan kafir pelakunya. Takwil yang tidak dibenarkan. Nah, karena ada takwil, mereka apa? Tidak dikafirkan. Ya, mereka dibunuh, diperangi karena mereka memberontak. Ya, tujuannya untuk apa? Menjaga kestabilan dan tadi ya keamanan negara. Perbedaan antara bugot dan muharibin ya jelas. Ya, dari definisinya kita akan ketahui bugot itu adalah orang yang keluar dari imam. Mereka keluar dari imam yang sah, dari presiden, dari ya raja, dari khalifah dengan takwil yang sahih, dan mereka memiliki kekuatan. Ini bedanya dengan apa? Muharibin. Mereka memiliki takwil yang mereka apa? Meyakini bolehnya keluar dari pemerintahan yang sah karena memiliki takwil, pemahaman yang keliru. Ya, walaupun takwilnya dibenarkan menurut kaidah agama, ya makanya tidak dikafirkan karena takwilnya sahih. Ya, mereka diperangi karena mereka memberontak. Dan mereka dibunuh karena had, bukan sebagai murtad. Wasammu bidzalika li'udulihim, karena dinamakan hal tersebut karena mereka menyimpang dari kebenaran. Ma'alaihi asmiyatatul muslimin, yang seharusnya apa? Ya, mereka ada dalam koridor kaum muslimin. Fa illam yakun lahum ta'wil, kalau tidak memiliki ta'wil ya sa'ig kanu jami'an yasiron. Ya, kalau misalkan mereka tidak memiliki ta'wil ya sa'ig, semuanya apa? Ya, mudah. Ya. Ya, jami'an yasiron. Ya, mereka kelompok yang ya sedikit. Ya. Mereka memiliki takwil, mereka tidak memiliki takwil, kemudian mereka apa? Tidak begitu banyak dan tidak memiliki kekuatan yang begitu besar, maka mereka adalah muharibin. Ya. Seperti begal, seperti ini kan. Walaupun mereka punya kekuatan seperti pisau tapi tidak banyak. Ya, kekuatan di sini bisa menggulingkan pemerintah. Kekuatan yang bisa menandingi atau sepadan atau lebih. Ya. Nah, ini. Ya, senjata yang dimiliki oleh mereka seperti yang dimiliki oleh pemerintah, seperti pistol ya dan sebagainya. Dan muharibin mereka bukan bugot. Ya, mereka dihukumi dengan muharibin karena tidak memiliki takwil. Ya. Mereka keluar karena apa? Ingin menzolimi, merampas hak kaum muslimin semata dengan zolim. Ya, itu bedanya ya. Taib. Wajibnya taul ya. Ya. Pemimpin ya, wajibnya mengangkat pemimpin dan pentingnya. Wilayatu amrin nas min a'zami wajibatidin. Mengangkat pemimpin manusia di antara perkara yang paling wajib dalam agama, yang paling urgen. Kenapa? Karena tidak akan tegak agama tersebut. Ya, agama ini sudah tidak akan dunia ini tentram kecuali dengan adanya pemimpin. Karena Bani Adam ya, mereka tidak akan sempurna ya. Kebutuhan mereka, maslahat-maslahat ya sosial mereka kecuali dengan berkumpul dengan pemimpin. Ya, bersatu dalam pemimpin. Walaupun ila ijtima min amirin, maka mesti berkumpul dari satu imam, dari satu pemimpin. Waqad amara syai'i bihi fil ijtima' al-qalil. Bahkan syariat memerintahkan untuk bersatu kepada ya kelompok kecil, ya bersatu dalam kelompok kecil seperti Safar. Ini menunjukkan
pentingnya hal tersebut. Kita harus mengangkat pemimpin ketika kita safar. Ya, wali anna Allah Ta'ala aujabal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wal jihad wal 'adl wa nasrul mazlum wa iqamatul hudud wa la yatatimmu dzalika illa bil quwwah wal imarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amar bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, jihad, ya. Kemudian menolong orang-orang yang dizalimi, menegakkan had, ya, seperti potong tangan. Ya, di mana gak semua syariat Islam itu bisa ditegakkan dengan individu masing-masing, tidak. Ada yang harus wajib dengan pemimpin, ya, seperti had, memotong tangan, rajam, ya, kemudian memenggal orang murtad, memerangi orang-orang yang zalim, dan yang lainnya. Ya. Dan itu tidak sempurna kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Paham ya? Wajib taat kepada pemimpin, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Jelas dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Demikian juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amir faqad ata'ani wa man asa al-amir faqad asani. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mentaatiku maka telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaatiku, ya, barang siapa yang telah mentaatiku maka dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amir maka dia telah mentaati aku. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir maka dia telah bermaksiat kepadaku. Dan syarat taat kepada pemimpin adalah hendaklah ketaatan tersebut bukan dalam perkara maksiat. Adapun, ya, pemerintah ketika memerintah atau memberikan kebijakan yang menyimpang, ya, kebijakan, ketentuan, ya, dan perintah berupa maksiat, maka tidak boleh kita taati. Innama ta'atu fil ma'ruf. Nah, taat itu dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk, ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Demikian hadis-hadis yang lain dan ijma para ahlu sunnah, wajibnya, ya, dan termasuk pokok dalam pokok akidah ahlu sunnah, kita wajib taat kepada ulama dan pemimpin. Ya, kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Ya. Baik. Adapun baiat dan sebagainya, ini dibahas dalam bahasan akidah, ya. Baiat kepada hakim ini untuk, ya, khalifah imam, ya, kaum muslimin. Itu apa? Pemimpin bagi semua kaum muslimin, semua negara, ya, kaum muslimin. Ya, apabila, ya, kaum muslimin bersatu mengangkat, ya, atau diangkatnya seorang pemimpin atau khalifah imam, maka wajib taat dan baiat. Jelasnya harus membaiat. Kenapa? Karena orang yang tidak membaiat khalifah ketika diangkat khalifah, ya, khalifah yang benar-benar khalifah, bukan khalifah-khalifahan, ya, sebagaimana ada berbagai kelompok yang mereka mengklaim memiliki khalifah dan sebagainya. Ya, khalifah seperti Khulafa ar-Rasyidin, ya, kemudian khalifah di Bani Umayyah, ya, Abbasiyah, ya, dan yang lainnya. Itu kan ditunjuk oleh Dewan Syura dan itu dibahas dalam sirah, ya. Jadi khalifah itu diangkat dengan apa? Yang pertama diangkat oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua, khalifah itu diangkat oleh Dewan Syura alul halli wal aqdi, oleh para ulama, ya, yang muktabar keilmuannya, diakui keilmuannya, diangkat, ya. Jadi semua ulama bersatu, ya, mengangkat seorang pemimpin, ya, kaum muslimin. Ya, khalifah itu pemimpin untuk semua negara kaum muslimin, ya. Kalau presiden kan
pemimpin satu negara, ya. Demikian juga raja, pemimpin sebuah negara. Kalau khalifah itu lebih luas cakupannya, memimpin untuk semua negara kaum muslimin. Makanya perlu dibaiat dan harus dibaiat, wajib dibaiat. Yang kedua adalah dengan tadi ya, digulingkan, kudeta, sebagaimana terjadi di zaman Abbasiyah. Ya, Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Ya, dan itu sah menurut agama. Ya. Adapun yang ya sekarang ya tidak terpenuhi, ya seperti di mana? Ya, di Irak, ya, ISIS dan sebagainya. Itu kan tidak bisa menggulingkan satu negara pun dan tidak diakui oleh para ulama ya tentang khalifahannya. Mereka khalifah palsu. Ya, tidak wajib kita ya dan sesat kita membaiat mereka. Nah, wajibnya taat dan baiat kepada khalifah yang sah, yang sesuai dengan ketentuan yang tadi. Ya, kalau tidak membaiat maka dia mati dalam keadaan jahiliyah sebagaimana disebutkan dalam hadis man khal ayat dan min ta'atin laki Allahu yaumal qiyamah wala hujjata lahu wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atan mata maitatan jahil. Barang siapa yang melepaskan ketaatan terhadap pemimpin, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dan dia tidak memiliki hujah baginya, tidak punya argumen. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan ya walaysa fi unuqihi, ya tidak membaiat pemimpin yang sah, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ini dosanya besar ya. Dan keluar dari pemimpin yang sah itu termasuk apa? Tadi ya. Dosa ya, dan termasuk apa? Ya, menyimpang dalam agama ini. Maka tidak boleh keluar dari pemimpin yang sah. Tidak boleh kita menentang ya kebijakan pemerintah selama pemerintah itu tidak mau memerintahkan kepada perkara yang maksiat. Walaupun apa? Mereka zalim ya, diktator. Ya. Wa inal wajib, semuanya yang wajib bagi kaum muslimin ya, ayakrahu zulmuhu, membenci ya, mengingkari kezaliman dan maksiatnya dan sabar atas kezalimannya dan menasehati ya dari kezalimannya. Nah, ini termasuk jihad bagi ahlul ilmi yang memiliki keilmuan yang memadai, ya, memiliki kedudukan, ya, dengan cara sembunyi tanpa terang-terangan, seperti itu ya. Baik, sampai situ dulu teman-teman. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.